sebanyak-banyaknya lah. Ya kan, karena kita kan juga ya udah 15 tahun dengan beliau gitu ya. Dan kalau kita sih maunya sebanyak-banyak. Kalau kita sih maunya sebanyak-banyaknya lah. Ya kan, karena kita kan juga ya udah 15 tahun dengan beliau gitu ya. Dan kita sudah banyak menemani. Jauh ya, kalau jauh-jauh saya goyah nanti ya, benar. Apalagi tadi ngelihat joget, takut joget lagi saya nanti. Kalau saya joget viral malah ntar ya. Baik, yang saya hormati. Sekarang saya lagi ada di rumah saya, lagi dikerjain ya. Saya mau mampir ke dalamnya. Kayak apa sih, mau tahu kan? Yuk. Sekarang saya lagi ada di rumah saya, lagi dikerjain ya. Saya mau mampir ke dalamnya. Kayak apa sih, mau tahu kan? Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya Sigit Purnomo atau Pasha. Hari ini tanggal 30 Agustus 2025 pukul 19.45 di Jakarta, saya bersama saudaraku Bapak Eko Patrio yang insya Allah malam hari ini akan menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada seluruh rakyat Indonesia terkait dengan situasi, kondisi, psikologi dan juga polemik yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Pasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh kerendahan hati, saya Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan yang timbul akibat perbuatan yang saya lakukan. Saya mendengar seluruh aspirasi masyarakat mengenai kecewaan yang ada. Saya menyadari sepenuhnya bahwa situasi ini membawa luka bagi bangsa, terlebih bagi keluarga korban yang kehilangan orang tercinta, maupun yang harus menanggung penderitaan akibat benturan yang terjadi. Tidak sedikit pun terbesit niat dari saya untuk memperkeruh keadaan. Tentunya ke depan saya akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan juga menyampaikan pendapat. Saya berkomitmen untuk sungguh-sungguh menjalankan peran saya sebagai wakil rakyat dengan ketulusan, keberanian, dan tetap menjaga. Memanen apa yang dituai, inilah ganjaran setimpal bagi Uya Kuya dan Eko Patrio menurut sebagian besar masyarakat. Namun sebagian juga menyatakan bahwa tindakan ini tidak benar dan sangat disayangkan. Pengerusakan dan penjarahan sesungguhnya tindakan yang ilegal. Kalau menurut Bu Ginda bagaimana? Oke, ini aku menyambangi hunian artis sekaligus wakil rakyat Uya Kuya melaporkan langsung sekitar pukul 2 siang 31 Agustus 2025. Meskipun wakil rakyat ini memiliki kemampuan hipnotis namun tak dapat membendung kemarahan langsung sekitar pukul 2 siang 31 Agustus 2025. Meskipun wakil rakyat ini memiliki kemampuan hipnotis namun tak dapat membendung kemarahan massa. Hunian 2 lantai ini pun tak berkutik ketika massa meringsak dan meluapkan kekecewaan. Tak pandang bulu dari mulai perintilan, celana dalam dan kutang pun digasak oleh massa. Dedel duel terjadi di berbagai sudut rumah yang ditaksir seharga jutaan kali lipat pendapatan warga yang menggantungkan kepercayaan kepadanya. Ibarat nasi sudah menjadi bubur diaduk, tindakan ini sangat tidak dibenarkan. Namun sebagian besar orang menyatakan itulah hasil dari apa yang ia lakukan.
Berbeda dengan rumah Uya Kuya, hunian mewah dengan harga fantastis ini nampak diam seribu bahasa. Sekitar pukul 12 siang tempat saya di sana, pagar-pagar ini pun seolah menjadi saksi hidup penjarahan dan aksi pembalasan yang dilakukan oleh massa. Akibat mulut dan tindak tanduk yang sembrono dan menyakiti perasaan rakyat. Kediaman artis yang juga merangkap wakil rakyat ini babak belur namun tetap berdiri kokoh di komplek perumahan elit Jakarta. Meskipun Eko Patrio telah meminta maaf namun sayangnya tindakan mengundurkan diri dan pemberhentian dirinya tak kunjung datang. Beberapa pihak mendesak pemerintah untuk melakukan pemecatan dan pemberhentian mereka, namun saat ini hanya penonaktifan yang bisa diartikan bukan penghentian selamanya. Semoga kita semua dapat... Nah, emang kita artis, kita DPR tapi kita artis. Gue tanya sekarang, anggota DPR, emang nggak ada anggota DPR yang nggak ngonten? Ada. Semua ngonten, artis ngonten, netizen juga ngonten. Lah emang kita artis, kita DPR tapi kita artis. Gue tanya sekarang, anggota DPR, emang nggak ada anggota DPR yang nggak ngonten? Ada. Semua ngonten, artis ngonten, netizen juga ngonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Dengan segala kerendahan hati dan hormat yang begitu besar untuk masyarakat Indonesia, saya Nafa Indria Urbah meminta maaf yang sebesar-besarnya atas setiap perkataan yang keluar dari mulut saya
yang menyakiti hati masyarakat Indonesia. Kiranya ada pintu maaf yang besar untuk saya dimaafkan. Sekali lagi, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Roni itu sempat juga banyak dituding mafia. Ini itu banyak banget. Oh itu iya, gimana? Memang bener mafia? Memang mafia bisnis. Ya. Bukan mafia terkait dengan hal yang berbeda, tapi di kala itu harga minyak di Indonesia paling murah di dunia. Kita jual ke produk ke asing, ke kapal asing. Itu harganya lumayan mahal. Harga kita beli, harga resmi Pertamina 1.000 perak, kita jual 3.000, 4.000. Waktu dulu itu tidak terlarang? Tidak terlarang. Kalau boleh. sekarang? Sekarang yang mana bisa harganya setara. Malah mahalan harga di sini. Bos gue itu nggak bisa nyupir. Gue supir di salah satu perusahaan di mana jual beli minyak itu. Jadi setiap jalan, dia selalu kontak kepada siapa aja. Kan duduknya dia di depan, tidak di belakang. Jadi setiap komunikasi, dengerin. Nah, pada saat dia mabok-mabokan malam, pulang pagi, ya kerjaannya ya gue yang kerjain. Jadi di kala dia tidur, nggak bangunnya ntar sore, setiap kerja jam 8, kita yang kerjain semua kerjaannya. Saya lah berhubungan dengan para pihak, klien itu. Makanya, perusahaan yang sekarang masih existing sama gue, minyak, itu perusahaan yang pernah gue kerja jadi supir. Nah, akses itu yang dipakai. Kenapa akhirnya orang bingung, mana cara lu bisa berduit begini? Ya itu akses tadi. Kalau tarik lagi ke belakang, orang pasti penasaran, Ahmad Saroni bisa sekaya ini dari mana sih? Dari supir doang, ojek payung doang, tukang semir doang, nggak mungkin gitu. Ada yang bilang Ahmad Saroni mafia ya gitu. Iya benar. Tanggapannya Bang Roni gimana? Mafia gue dulu, ya? mafia BBM. Tapi bukan mafia. Mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Bubarin DPR ini kadang-kadang nih ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kita boleh dikritik, mau bilangin anjing babi bangsat nggak apa-apa, mampus nggak apa-apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja-kerja, punya empati. Jangan merasa bahwa komplainan, silahkan kritik mau ngapain aja boleh. Tapi jangan mencaci maki berlebihan, itu kan karena merusak mental. Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Bagi saya, kata tolol itu artinya pinter. Jadi kalau saya bilang orang tertolol di dunia, itu artinya orang terpinter di dunia. Paham? Bagi saya, kata tolol itu artinya pinter. Jadi kalau saya bilang orang tertolol di dunia, itu artinya orang terpinter di dunia. Paham?